Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 atau A3 pada hari ini akan melakukan presentasi tentang pemanfaatan bakteri E. coli dalam pembuatan interferon. Sebelum kami mulai presentasi pada hari ini, ada baiknya kami melakukan perkenalan terlebih dahulu. Saya Faizari Hadat Laisi dengan NIM 162211078. Nama saya Nisa Regina Dewi dengan NIM 1622111. Saya Nur Fauzia dengan NIM 162211034. Saya Asri Rahmawati dengan NIM 162211056. Saya Raffi Devianti dengan NIM 162211060. Nama saya Zahra Nur Zakia dengan NIM 162211102. Saya Evan Lauren dengan NIM 1622126. Pada presentasi hari ini, kami akan membahas beberapa topik. Topik tersebut adalah yang pertama, sel prokariotik, definisi interferon, pembuatan interferon, aturan pakai interferon, mekanisme interferon dalam tubuh, dan kelebihan dan kekurangan interferon. Yang pertama, kita akan membahas tentang sel prokariotik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Sel prokariotik ini juga adalah sel yang paling sederhana dibanding sel-sel lain dan ia juga tidak memiliki organel yang terikat pada membran. Contoh organismenya adalah bakteri dan ganggang hijau biru. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk umum dari sel prokariotik. Yang pertama bentuknya adalah rod-shaped cells, contohnya bakteri E. coli dan Salmonella. Yang kedua adalah spherical cells, contohnya adalah Streptococcus. Yang ketiga adalah bentuk spiral cells, contohnya bakteri Treponema pallidum. Dan yang terakhir adalah sel yang bentuknya sangat kecil, contohnya Mycoplasma dan Spiroplasma. Selanjutnya akan dibahas ciri-ciri dari sel prokariotik. Yang pertama, ukuran dari sel prokariotik ini umumnya hanya sekitar satuan mikrometer. Namun ada juga yang ukurannya hingga ratusan mikrometer. Yang kedua, umumnya memiliki lapisan pelindung yang kuat, yaitu dinding sel yang melapisi membran plasma. Yang ketiga, sel prokariotik ini memiliki rapid growth rate yang tinggi, alias dia dapat menduplikasikan dirinya dalam rentang waktu yang cepat, kira-kira 7-12 jam. Selanjutnya, sel prokariotik ini memiliki kemampuan bertukar materi genetik antara sel prokariotik. Lalu beberapa sel prokariotik ini dapat hidup hanya bergantung dengan senyawa anorganik. Dan yang terakhir, beberapa sel prokariotik ini dapat melakukan fotosintesis. Berikut struktur dari sel prokariotik. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sel prokariotik ini tidak memiliki membran inti, maka dari itu DNA-nya tersebar di sitoplasma. Lalu seperti yang dijelaskan juga, dia tidak memiliki organel-organel, dan di sini terlihat hanya ada ribosom. Dan dia juga punya dinding sel sebagai pelindung, dan dia juga punya flagellum untuk alat gerak. Kemudian, kelompok kami akan membahas tentang interferon. Definisi dari interferon itu sendiri adalah interferon merupakan suatu protein alami berjenis glikoprotein yang diproduksi tubuh berupa hormon untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia dalam wujud sitokin sebagai sinyal komunikasinya yang disekresi oleh sel vertebrata sebagai respon karena dampak rangsangan biologis yang berfungsi melawan penyebab penyakit yang bersifat patogen seperti bakteri, virus, protozoa, mitogen, sel kanker dalam tubuh, dan senyawa lainnya. Interferon juga tersedia dalam bentuk obat. Interferon dalam bentuk obat bekerja dalam meningkatkan respon kekebalan tubuh dan menghambat pertumbuhan virus, bakteri, ataupun kanker. Sejarah penemuan interferon, berikut adalah foto dari penemu interferon, ada Ali Isaac dan Jan Lindemann. Pada awalnya, sejarah penemuan interferon dimulai pada tahun 1954 ketika Nagano dan Kojima menemukannya pada virus di kelinci. Lalu 3 tahun kemudian, Isaacs dan Lindemann sukses
mengisolasi molekul yang serupa dari sel ayam dan molekul tersebut disebut sebagai interferon. Isaacs dan Lindemann sebagai penemu interferon pada 1957 menjelaskan penyebab terjadi interferensi atau hambatan yang sebelumnya hanya merupakan fenomena belaka. Jadi dimulai dengan melakukan percobaan secara in vitro terhadap kultur sel ayam yang diinfeksi menggunakan virus influenza yang bersifat inaktif. Kemudian medium atau perantaranya itu diambil dari kultur sel yang sudah terinfeksi tersebut, dibebaskan dari sel dan virusnya. Kultur sel yang sehat ditambahkan medium atau perantara dari kultur atau sel terinfeksi tadi. Kemudian diberi virus lain. Ternyata kultur yang sebelumnya sudah sehat itu tidak terinfeksi sama sekali. Isaacs dan Lindemann mengambil kesimpulan bahwa kultur pertama yang diinfeksi sel-selnya telah distimulasi atau dikembangkan untuk menghasilkan zat yang larut dan dapat berinterferensi atau menghambat virus lain. Nah, medium tersebut dinamakan interferon. Nah, diketahui juga bahwa medium interferon tersebut dapat mencegah sel-sel dari alam lain terhadap infeksi berbagai virus. Ada beberapa tipe interferon, ada 6, yaitu ada alfa-2A, biasanya untuk leukemia, hepatitis, kanker ginjal, kemudian alfa-2B untuk leukemia, hepatitis tumor karsinoid, alfa-N3 meningkatkan pertahanan tubuh untuk melawan virus dan kanker, kemudian ada beta-1A untuk mengatasi multiple sklerosis, kalau beta-1B itu untuk mengatasi multiple sklerosis kambuhan yang seperti sudah memiliki penyakit namun sedang kambuh. Kemudian ada tipe gamma-1B itu untuk menangani granuloma kronik dan menunda osteoporosis maligna berat. Kemudian kami akan membahas proses produksi interferon dengan metode DNA rekombinan itu sendiri. Tahap pertama adalah proses pemotongan DNA dan ligasi. Jadi, di proses ini, yang paling pertama dilakukan adalah fragmen mRNA interferon itu diisolasi dari sel darah atau sel vertebrata manusia yang mengidap multiple sklerosis. Kemudian, fragmen mRNA tersebut ditranskripsi balik dengan bantuan enzim reverse transkriptase sehingga dihasilkan DNA komplementer. Kemudian DNA komplementer tersebut dipotong pada situs pemotongan target oleh enzim restriksi. Biasanya situs pemotongan target ini akan sesuai dengan vektor yang telah dipilih. Kemudian DNA yang telah dipotong tersebut disambung dengan vektor menggunakan enzim ligasa. Dan proses ini adalah yang disebut dengan ligasi. Selanjutnya adalah bacterial transformation and selection. Yang pertama adalah transformation. Transformasi merupakan langkah untuk menyisipkan materi genetik berupa fragmen DNA, baik itu DNA kromosom maupun plasmid rekombinan ke dalam sel inang, yaitu E. coli. Selama transformasi, sel bakteri yang sudah disiapkan secara khusus ditambahkan CHL2 diberikan kejutan atau heat shock seperti suhu tinggi dengan tujuan agar plasmid rekombinan masuk ke dalam sel inang. Sel inang yang telah menerima materi genetik tersebut disebut dengan transforman. Selanjutnya adalah selection. Seleksi transforman dilakukan dengan tujuan untuk memastikan apakah di dalam sel inang terdapat transforman atau tidak, berdasarkan plasmid yang digunakan di mana terdapat gen resistensi antibiotik yaitu ampicillin. Apabila pada bakteri terdapat transforman, ada plasmid berupa gen kode resistensi ampicillin, maka bakteri akan mati. Namun kelemahan marker seleksi ini adalah tidak dapat membedakan transforman dengan plasmid rekombinan dan transforman dengan plasmid kosong. Tahap ketiga dari produksi interferon adalah protein production atau produksi protein. Setelah menemukan koloni bakteri dengan plasmid yang tepat, kita bisa menemukan kultur besar bakteri pembawa plasmid. Proses ini dilakukan dengan menggunakan fermentasi dengan media bebas serum. Media bebas serum yang bisa digunakan contohnya protein, karbohidrat, dan lain-lain. Disertai dengan penambahan nutrisi yang terkontrol agar kultur yang mengalami kematian, juga agar kultur bertumbuh dengan jumlah yang banyak. Kemudian bakteri diberikan sinyal kimia sebagai instruksi untuk melakukan ekspresi gen. Gen kemudian disisipkan dalam mRNA yang kemudian mengalami translasi menjadi protein.
Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai aturan pakai interferon. Interferon sendiri itu biasanya diberikan secara injeksi pada otot atau pada bawah kulit sesuai dengan anjuran dari dokter. Nah, dosisnya itu sendiri, interferon disesuaikan dengan kondisi medis dan respon terhadap terapi masing-masing pasien. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan interferon itu sendiri. Yang pertama, gunakan obat secara rutin. Yang kedua, pelajari cara persiapan dan penggunaan sesuai petunjuk dari dokter atau perawat. Nah, jadi interferon itu bisa dilakukan penggunaannya secara mandiri. Nah, jika kita lakukan secara mandiri, kita harus belajar cara-cara menyuntikkan interferon, mempersiapkan interferon, ataupun membereskan interferon, atau menyimpan interferon. Kemudian yang lainnya adalah tidak boleh mengocok wadah atau vial tempat obat disimpan. Hal ini karena jika dikocok wadahnya, itu akan menurunkan efektivitas dari interferon itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu injeksikan interferon pada area tubuh yang berbeda. Kemudian gunakan jarum suntik yang baru setiap kali akan melakukan injeksi. Nah, interferon itu harus digunakan pada jarum yang berbeda-beda setiap akan melakukan tusukan, kecuali bila interferon itu sendiri sudah disediakan dalam bentuk sediaan yang dalam kemasan jarum suntik. Kemudian selanjutnya yaitu larutan interferon ini sebelum digunakan, jika sudah berada dalam jarum suntik atau vial, harus diletakkan pada suhu ruangan selama 20-30 menit sebelum disuntikan dalam tubuh. Kemudian selama terapi pemakaian interferon ini, kita harus banyak menambah asupan cairan atau minum banyak air putih agar ginjal kita tetap berfungsi normal dan menghindari terjadinya permasalahan pada ginjal. Kemudian selanjutnya mekanisme dari kerja interferon sendiri adalah dengan mengganggu kerja perkembangan virus yang menginfeksi sel tubuh vertebrata yang terinfeksi oleh virus RNA, kemudian akan memicu dibentuknya interferon tipe 1. Interferon tipe 1 sendiri umumnya merupakan interferon alfa dan beta. Interferon kemudian akan disekresikan keluar sel dan menempel di reseptor sel vertebrata lain yang ada di sekitarnya. Sementara sel yang memproduksi interferon akan mengalami lisis dan mati. Virus RNA akan berkembang biak dan mencari inang yang baru. Jika virus tersebut memasuki sel yang sudah menerima interferon, maka sel akan menghasilkan enzim, yang tepatnya adalah protein kinase L, yang akan menguraikan mRNA virus sehingga mencegah terjadinya sintesis protein. Kemudian selain itu, interferon tipe 1 juga dapat memberikan sinyal peringatan kepada sistem kekebalan tubuh, sehingga dapat memicu sel darah putih untuk menghentikan pertumbuhan dan melawan infeksi. Setelah itu, sel darah putih, seperti contohnya sel NK sel, akan mendapatkan sinyal dari interferon tipe 1, yang kemudian akan mensekresikan interferon tipe 2, yang akan merangsang aktifnya sifat makrofag untuk membunuh virus dan mengidentifikasinya. Salah satu contoh umum interferon tipe 2 adalah interferon gamma. Kemudian pensekresian ini hanya terjadi ketika infeksi virus sudah semakin parah dan tidak dapat ditangani oleh sekresi interferon tipe 1. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari interferon. Beberapa kelebihan interferon yaitu dapat melindungi tubuh dari serangan penyakit dan juga sebagai molekul antiviral. Interferon juga dapat mengaktifkan sel pembunuh alamiah atau natural cell killer yang dapat menghancurkan sel yang terinfeksi virus. Selain itu, interferon juga dapat mengupregulate atau meningkatkan jumlah molekul kompleks histokompatibilitas utama atau yang biasa disebut dengan MHC. Molekul MHC ini berperan dalam pengenalan dan pemberian sinyal antar sel sistem imun. Yang terakhir, interferon juga dapat meningkatkan aktivitas imunoproteasome. Untuk kekurangannya, penggunaan interferon dapat menimbulkan efek samping berupa gejala flu, seperti demam, menggigil, sakit kepala, dan nyeri otot. Dan semakin tinggi dosis yang digunakan, semakin parah juga efek samping yang akan dirasakan. Selain itu, penggunaan interferon dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan turunnya daya lihat dan rontoknya rambut. Yang terakhir, masa terapi atau penggunaan interferon cukup lama, biasanya bisa sampai 3 bulan atau lebih. Berikut adalah referensi-referensi yang kami gunakan untuk presentasi pada hari ini.
Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.